Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Al-ayat sadaqallahul adzim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada panutan umat Islam, suri teladan kita. Beliau tidak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Aas Aisyah dari Bandung, ya, tepatnya di Ciganitri. Ya, alhamdulillah, insyaallah ya besok kita akan melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan besok. Ya, mudah-mudahan yang paling utama adalah kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah supaya saum kita nanti bisa membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya setiap perintah Allah itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ya, di antaranya ketika Allah memberikan perintah sholat, tujuan sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar, ya supaya kita terjaga di perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah perintahkan zakat, sedekah, infak, itu tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim, kata Allah, yaitu untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Dan puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu ketika melaksanakan perintah Allah, dia benar-benar paham bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, benar-benar perintah Allah dan Rasulnya, tidak ragu bahwa ketika kita melaksanakan lampencuk sudah mah lain beja lain carita, itu kan sanes gosip, tapi benar-benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan orang yang bertakwa ketika melaksanakan perintah Allah, bahwa setiap perintah Allah itu pasti akan melahirkan kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Karena Allah pun sudah menegaskan dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam Quran surat 8 ayat ke-24, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kamu kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Jadi artinya orang yang bertakwa itu akan paham benar bahwa setiap yang dilaksanakannya itu akan membawa kebaikan dalam dirinya. Maka insya Allah orang yang bertakwa ketika melaksanakan perintah Allah itu sangatlah hati-hati, tidak akan asal, ya, tidak akan tidak akan asal dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, demikian juga dalam hal puasa, karena banyak sekali umat Islam ya dalam ketika berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, banyak sekali umat Islam yang melaksanakan perintah Allah tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja, gitu kan. Siapa mereka? Di antaranya dari puasa ini
terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada umat Islam yang saum secara parsial, artinya tidak totalitas. Jadi saumnya itu hanya memindahkan jadwal makan saja dari siang ke malam. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah umat Islam yang melaksanakan ibadah saum secara totalitas, gitu kan. Jadi ketika dia melaksanakan saum itu bukan hanya mampu menahan haus dan lapar saja, tapi semuanya saum. Matanya saum, lisannya saum, pendengarannya saum, tangan dan kakinya saum, pikirannya saum, hatinya saum. Nah, saum itulah yang disebut dengan saumnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi ya bahwa pribadi orang yang bertakwa, bahwa dengan tujuan saum tadi adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, kalau kita bertanya-tanya, mungkin kita sering bertanya, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum ya? Apakah saum kita di bulan Ramadan sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum? Ya. Jadi ketika kita menanyakan hal itu, kita bisa menjawab, kita bisa muhasabah diri. Apakah kan karena tadi bahwa kalau kita saum kita tidak membentuk pribadi yang bertakwa, maka saum kita tidak akan bernilai di sisi Allah. Nah, jadi pentingnya takwa itu adalah dengan takwa ibadah kita akan bernilai di sisi Allah. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah saum kita sudah betul-betul melahirkan pribadi yang bertakwa atau belum? Kita bisa muhasabah nanti di bulan Syawal. Bagaimana caranya? Jadi ciri orang yang bertakwa dengan saumnya di bulan Ramadan, kata Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. Bagaimana cirinya? Kata Allah, pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan syadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi ciri yang bertakwa yang pertama adalah selepas Ramadan nanti tiba di bulan Syawal, lisan kita akan selalu mengatakan sesuatu yang benar. Ya, kita tidak akan berani berbohong, kita tidak akan berani gosip lagi, dan kita tidak akan berani mengatakan suatu perkataan-perkataan yang akan menimbulkan kemudaratan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian yang kedua, ciri orang bertakwa adalah yuslih lakum a'malukum. Jadi Allah akan memperbaiki amalan mereka, kata Allah. Jadi di bulan Syawal nanti kita akan dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan amal ibadah yang tadinya sebelum Ramadan kita sulit sekali untuk melaksanakan tahajud, sulit untuk tadarus, sulit sekali untuk zikir. Nah, setelah pas bulan Ramadan, ya Allah akan permudah. Tahajudnya akan dimudahkan oleh Allah, tadarusnya akan dimudahkan oleh Allah, sedekahnya akan dipermudah oleh Allah. Itu janji Allah. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum, kata Allah. Dan Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa mereka, ya, sebagaimana janji Allah, ya, ketika kita berpuasa, yaghfir lakum dunubakum, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka dalam hadis pun dikatakan, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya setahun yang telah lalu, ya. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu, wa may yuti'illaha wa rasulahu, yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adima, maka itulah kemenangan yang besar, kata Allah. Jadi di bulan Syawal nanti kita akan dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan amal saleh. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi orang dihapuskan dosa itu akan senantiasa terikat hatinya, ya, kepada Allah, akan senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada, dan kita akan menjaga diri kita, akan menjaga hukum-hukum Allah, ya, dalam diri kita, ya. Kemudian kita akan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian janji Allah yang lain, faqad faza fawzan azima, Allah akan berikan kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan yang besar? Yang pertama adalah kemenangan yang dekat, adalah Allah akan berikan kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan dunia. Kemudian kemenangan yang jauh adalah Allah menyediakan surga bagi kita, insya Allah.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.